Hai semua, selamat datang kembali. Siapa yang takut mendengar siksa kubur? Mari kita simak alur cerita film Siksa Kubur agar kita mendapat hikmah dari cerita ini. Sita adalah gadis yang tak percaya agama. Sita memiliki seorang kakak bernama Adil. Sita dan Adil adalah dua anak remaja dari pasangan suami istri yang memiliki sebuah toko kue. Keluarga ini tampak harmonis dan penuh canda tawa. Mereka menjalankan usaha toko kuenya bersama-sama. Adil memiliki sifat yang pendiam berbeda dengan Sita yang tangguh dan pemberani. Keluarga. Lalu 3 orang masuk ke toko. Salah satu dari mereka bertanya, "Kue, apa yang paling best seller di sini?" Disusul satu orang pria menggunakan jaket hitam dan headset di kupingnya masuk ke dalam toko. Pria itu nampak sedang mengamati keadaan sekitar dari toko kue Adil. Adil yang baik hati memberinya minum karena orang itu batuk-batuk. Pria itu kemudian memberikan kaset kepada Adil dan berkata, "Awalnya aku tidak percaya. Matilah di jalan Tuhan, perangi musuh-musuh kita. Jangan keluar." Adil kebingungan dengan perkataan pria itu yang kemudian pergi meninggalkan toko. Matilah di jalan Tuhan. Tinggallah 3 orang yang berpura-pura menjadi pembeli, padahal merek mencuri uang di laci kasir. Sita melihat hal itu, Sita langsung melaporkannya kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya mengejar para pencuri itu, namun tiba-tiba terjadi ledakan besar di luar toko. Ledakan itu menewaskan orang tua mereka dan orang-orang di sekitar. Di sini diketahui pria berjaket hitam tadi adalah pelaku bom bunuh diri. Untuk itu dia meminta Adil agar tak keluar. Sita dan Adil sempat dimintai keterangan di kantor polisi. Korban berhamburan akibat ledakan bom tersebut. Setibanya di rumah, Sita buru-buru memutar kaset yang diberi Adil karena penasaran dengan isinya dan mungkin ada jawaban kenapa orang tersebut melakukan bom bunuh diri. Betapa terkejutnya mereka ketika mendengar suara jeritan kesakitan dan teriakan "Man Robuka" dari kaset yang Sita putar. Diduga itu adalah rekaman siksa kubur. Beberapa bulan setelah tragedi bom bunuh diri, Sita dan Adil dimasukkan ke dalam pesantren oleh paman mereka. Rumah mereka pun dijual. Di pesantren, mereka diajari tentang keadaan di alam kubur dan siksa kubur yang mengerikan bagi orang yang durhaka. Namun, Sita mulai meragukan ajaran tersebut. Ia tidak percaya dengan siksa kubur dan mempertanyakan mengapa agama selalu menakut-nakuti orang. Sita berdebat dengan ustazah. Kenapa agama suka menakut-nakuti orang? Sita dan Adil berniat kabur dari pesantren melalui terowongan yang terkenal angker. Sita ingin keluar dari pesantren dan membuktikan jika siksa kubur itu tidak ada. Rupanya Sita belum berhasil kabur karena di luar terowongan sudah banyak orang yang menunggunya dan membawa Sita dan Adil kembali ke pesantren. Karena telah melakukan pelanggaran, Sita harus menggunakan jilbab berwarna merah yang kontras dengan santriwati lain sebagai hukuman. Malam harinya, Sita mendengar pertengkaran 2 orang ustazah. Dari situ Sita mengetahui bahwa pemilik pesantren bukanlah orang yang baik. Pemilik pesantren berniat menjadikan Adil sebagai budak nafsu. Sita segera berlari untuk menemui Adil yang telah disekap. Namun penjagaan cukup ketat, Sita pun ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Sita berhasil kabur dan dibantu oleh Ustazah Umaya. Ustazah itu membawakan barang-barang Sita dan menyuruhnya kabur dari tempat itu. Ayo, kita harus cepat. Sita kemudian menghadang mobil yang hendak membawa Adil pergi. Sita berhasil menyelamatkan Adil
dan mereka berdua berhasil kabur dari pesantren. Beberapa tahun kemudian, Adil dan Sita dewasa. Sita bekerja sebagai perawat di panti jompo. Sita memiliki misi untuk mencari orang yang paling berdosa dan ingin membuktikan kebenaran siksa kubur. Sita adalah sosok ramah dan telaten merawat orang-orang jompo. Salah satu penghuni panti jompo adalah Pak Wahyu. Pak Wahyu diminta pulang oleh anak-anaknya untuk dirawat saja di rumah. Karena alasan biaya, Pak Wahyu tak mau pulang. Namun anaknya yang ketus itu menuduh Sita ingin mendekati Pak Wahyu dan mengambil hartanya. Sita tersinggung dengan perkataan anak Pak Wahyu, lalu berkata, "Saya bisa saja membujuk Pak Wahyu untuk pulang, tapi dengan syarat kamu harus berlutut dan cium kaki saya." Anak Pak Wahyu terdiam kemudian meninggalkan panti jompo. Mau tahu caranya? Berlutut dan cium kaki saya. Di sisi lain, Adil sedang menjalankan profesinya sebagai pemandi dan pengurus jenazah. Adil masih percaya dengan agama tidak seperti Sita. Adil mengatakan kepada Sita, menurutnya siksa kubur itu yang disiksa jiwanya bukan badannya. Sita tetap ingin membuktikan bahwa siksa kubur itu hanya tahayul dan agama hanya membuat orang ketakutan. Suatu malam, Sid berbincang dengan Pak Wahyu tentang agama. Pak Wahyu sepertinya mengetahui jika Sita tidak percaya agama. Pak Wahyu mengatakan dengan bangganya jika dia bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Sita di sini mengetahui kebiadaban dan kebusukan Pak Wahyu. Rupanya Pak Wahyu adalah pemilik pesantren tempat Sita dan Adil dulu mondok. Pak Wahyu memanfaatkan para santri sebagai pelampiasan nafsunya. Salah satu korbannya adalah Adil. Lebih dari 50 orang menjadi korban. Dari Pak Wahyu terkejut saat Sita mengaku bahwa dia adalah salah satu mantan santrinya yang berhasil kabur dari pesantren. Kamu siapa, Sita? Saya dulu santriwati di pesantren, Bapak. Kemudian percakapan mereka terhenti ketika Adil datang. Adil langsung menerkam Pak Wahyu. Adil melihat orang yang telah mencabulinya dulu. Sita berhasil menghentikan aksi Adil. Kemudian Pak Wahyu mengambil senpi yang dia simpan di laci dan menembak mulutnya sendiri. Keluarga Pak Wahyu tidak mau berita kematian Pak Wahyu diketahui publik, jadi Adil yang mengurus jenazahnya. Ini kesempatan yang ditunggu Sita. Orang paling jahat telah mati. Sita ikut masuk ke dalam liang lahat dan dikubur. Sita membawa kamera untuk merekam keadaan di dalam kuburan, apakah Pak Wahyu disiksa atau tidak. Sementara Adil menunggu Sita di atas kuburan sambil menjaga pipa udara agar Sita tetap bisa bernafas dalam kubur. Pagi hari saatnya Adil membangunkan Sita dari liang kubur. Sita memutar kameranya dan tak terjadi apapun. Sita bertekad mempublikasikan hasil rekamnya itu. Jika siksa kubur itu tidak ada, Sita kemudian diwawancarai TV mengenai dirinya sebagai bagian dari korban bom bunuh diri yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dia juga menceritakan soal dosa-dosa Pak Wahyu dan pengalamannya saat dikubur bersama jasadnya. Sita lalu menyuruh pihak TV untuk memutar rekamannya, namun tidak ada apapun dalam rekaman tersebut. Selesai acara, Sita menemui Adil. Dia marah kepada Adil dan menuduhnya menukar video rekaman tersebut. Mereka pun bertengkar sengit. Adil meluapkan semua unek-uneknya selama ini yang merasa orang tuanya mati karena Sita. Sementara Sita merasa Adil tak memperlakukan sebagai adik, selalu Sita yang mengambil tindakan. Kamu yang bunuh bapak sama ibu? Gak pernah ngerasain sama kakakku sendiri. Kembali ke panti jompo, Sita menjalankan aktivitasnya seperti biasa sampai terjadi hal mengenaskan seorang nenek bernama Bu Nani meninggal dunia akibat tergiling di mesin cuci, rambutnya tercabut dari kepalanya. Sita terus kepikiran kejadian itu, terlebih suami Bu Nani menuduh Sita sebagai penyebab kematian
Bu Nani, Sita meminta tolong ke Bu Juwita yang katanya dapat mendengar orang yang sudah mati bicara. Ritual pemanggilan arwah Bu Nani dimulai. Arwah Bu Nani datang dan merasuki tubuh Bu Juwita, kemudian berkata bahwa Pak Fandi harus membunuh selingkuhannya itu agar dapat bertemu dengannya setelah mati. Kamu sudah bunuh dia, Bar. Ibu Juwita ini nggak benar. Sita tak percaya dengan ucapan Bu Juwita. Singkat cerita, Pak Fandi hendak membunuh suster yang selingkuh dengannya, namun gagal. Suster Tari diselamatkan oleh Sita, tapi naas dari belakang Tari ditusuk dadanya oleh Pak Hadi, salah satu penghuni panti jompo, karena suster Tari dianggap berdosa karena telah berzina dan ia tak mau mendapat siksa kubur jika membiarkannya hidup. Rupanya pemberitaan tentang siksa kubur luas beredar dibahas di TV, apalagi setelah interview Sita saat itu, banyak dari mereka yang percaya termasuk Pak Hadi, dan menurut Sita ini tak masuk akal. Sita kalut dan emosi. Sementara di luar kondisi masyarakat sangat kacau, Sita pergi ke makam Pak Wahyu dan membongkarnya dengan emosi. Sita terperosok ke dalam kuburan yang menjadi luas. Di sana Sita melihat teror-teror hantu yang menakutkan. Sita masuk ke alam lain, mengulang ingatannya di masa lalu. Sita terus berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Sita akhirnya menemukan jalan keluar atas bantuan hantu anak kecil. Sita diminta melompat ke sebuah lubang. Setelah itu Sita terbangun. Sita masih berada di dalam kubur bersama jasad Pak Wahyu. Pada kenyataannya, dia masih terjebak di dalam kuburan sambil membawa kameranya. Tiba-tiba jasad Pak Wahyu bangkit terduduk. Sita yang ketakutan tetap merekamnya dan memanggil-manggil Adil. Sita mendengar suara Man Robuka dan kepala Pak Wahyu dipukul sampai hancur lebur. Kepalanya kemudian tumbuh lagi dan dicabik-cabik oleh beberapa ekor ular sampai hanya tersisa tulang belulang. Kejadian tersebut disaksikan Sita berulang-ulang. Sita sangat ketakutan dan tidak kuat melihat siksaan itu. Dia menangis dan bertobat meminta ampunan dengan bersolawat. Tiba-tiba Adil muncul dan membantunya keluar dari kuburan. Dengan tertatih-tatih, Sita keluar. Siska kubur sangat mengerikan. Bagaimana menurut kalian?